Deputi Kementerian PPA Bapak Nahar Esa MSI, dan kemudian juga ada Kepala Dinas PPAP Provinsi DKI Insinyur Tuti Kusumawati MM, Ibu. Dan satu lagi kami juga didampingi ada ahli pidana anak dari Kementerian PPA Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Rekan-rekan, pada hari ini akan ada update terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Nahar SH MSI. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI, Insinyur Tuti Kusumawati MM. Yang kami hormati Ketua KPI, Ibu Ai Mariati Solihah MSI. Kemudian yang saya hormati ahli pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofyan SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan. Dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini, hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama, penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah dewasa, orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu rigid dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra
untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, ya, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal, kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana, dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik, ahli dari psikologi. Kami melibatkan tim dari APSIFOR, ya, psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini, untuk sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya, biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu dah. Kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, ya, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini, ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka, ya. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama,
terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya sangat. Iya, pemirsa juga Stefani baru saja kita dengarkan terkait dengan pernyataan ataupun update penganiayaan penyidikan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario, anak mantan pejabat terhadap David Ozora, yang disampaikan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi. Ada penambahan tersangka dan juga ada penambahan pasal di sana seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam, itu pasal 354 dan juga pasal 355. Iya, dan tadi juga yang menarik ada ada perubahan status ya, AG yang awalnya menjadi anak yang berkonflik kini menjadi yang awalnya anak berhadapan dengan hukum kini menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku. Ya, kita tunggu nanti bagaimana penyidikan lebih lanjut oleh Polda Metro Jaya.